Ya. Ya, sudah ya Mbak, terdengar. Ya. Suaranya nggak terdengar Mbak. Ya, suaranya Mbak Elma nggak terdengar di saya. Eh, belum. Belum. Ya. Coba dicek lagi mungkin di audionya. Mm-mm. Di mikrofonnya mungkin Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Belum terdengar. Eh, eh. Cek, cek. Mm-mm. Coba-coba. Bu, sudah terdengar? Ya, sudah. Eh, Ya eh. Bu nih audionya yang nomor 2 pilihnya. Ya, sama Ya, seperti saya tadi ya. mikrofon array. Ya, yang array. Oh, berarti ya Bu ya. Ini Bu mohon Iya. maaf, ini saya ganti akun lagi pakai pakai punya teman saya nih Bu. Oh iya, never mind. Nggak apa-apa. Ya, sampai mana Baik Bu, tadi? dilanjut ya Bu ya. Ya, silakan. Ya Bu, Mm-mm. sedikit lagi nih Bu, udah malam juga nih. Mm-mm. Oke, Saya juga sambil ngupload berkas ini. ya. Eh, eh, Untuk sub skill yang tadi Bu, jadi mm-mm. bagaimana untuk menilai keterampilan bahasa Bu? Ya itu tadi di apa disertakan di dalam skill of language-nya. Jadi kalau pronunciation, grammar, apa in verbally masuk ke speaking. Nah, in written masuk ke writing skill di situ. Ngetes apa dalam bentuk tadi seperti saya sampaikan tadi, misalkan saya minta mereka untuk bikin surat beri apa undangan, atau saya bikin mereka untuk bikin surat lamaran kerja, atau saya suruh mereka untuk apa kalau di kelas 12 kan ada itu writing a simple report, ada membuat laporan sederhana juga ada seperti itu. Hmm. Bu, untuk Ya. perbedaan language skill dengan language sub skill itu apa itu Ya. perbedaannya? Hmm. Language skill is the aspect of language we have to master, we have to able to do, seperti listening, speaking, reading, and writing. And then sub skill is this how in speaking, of course, we have to good in pronouncing. We in compose producting the text, yeah, producting the text. Of course, we have to know the grammar of the English. Karena kalau di bahasa Indonesia ada, tapi karena kita merasa udah bisa bahasa Indonesia, ya kita anggap itu benar, ya kan? But apa ya? In real speaking with the foreigners, mau kurang S, mau kurang apa, S never care. Sebenarnya nggak masalah itu. Jadi apa artinya for apa ya for sub skill nggak terlalu harus difokuskan seperti itu, malah nanti akan membuat apa ya student unconfident in producing the text, even speaking or writing seperti itu. Jadi penyampaiannya nggak bisa kita jelaskan secara akademik seperti kalau kita memang study in English teaching atau study in literacy, ya kan Oh, beda literasi, yes. seperti itu. Oke, oke. Memang Jadi beda, untuk tapi uh,
Karena learning objection-nya kan student able, ya kan, student able to communicate, student able to write, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada student able to know well about the English grammar, to know well about how to pronouncing. Nah, nggak ada sih seperti itu. Kadang di apa ya, kalau kita kan kita lihat anak-anak SMK itu kan SKKNI-nya, standar kompetensi kerjanya kan di level 2, ya kan, di level operators. Artinya memang bukan di level-level supervisor seperti itu. Nah, kalau nanti they would like to know more, so to be able, ya kan, they can continue to the university maybe, or they can study in a college. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang ini kan producing-nya konsumsi di dunia kerja, di socializing sudah cukup. Seperti itu. Paling ya dibutuhkan kan mereka kan presenting, ya kan, and viewing, bisa mempresentasikan atau menjelaskan secara tingkat, and melihat and explaining, seperti itu, ya kan. Oke Bu, jadi untuk menilai keterampilan bahasa siswa dengan menilai keterampilan bahasa siswa itu berbeda ya Bu ya? Berbeda sebenarnya. Cuman kalau di pelaksanaan dalam mengajar saya itu sub skills tadi, komponen-komponen bahasa, saya bilang kalau saya memperhatikan ada language components di situ, itu masuk ke dalam how to measure the skill of language, ya, masuk ke dalam situ. Jadi dalam mereka bisa dikasih kalimat rumpang, ya kan. Nah, kalau mereka vocabnya sudah tahu kan tepat nanti jawab memilih optionnya seperti itu kan. Di dalam reading itu kan completing the sentence ada, kemudian answer based on the dialogue ada di dalam reading itu. Kemudian understanding a text, comprehension ada, seperti itu. Jadi selama ini apakah ada kesulitan Bu untuk membuat tes? Kalau kesulitannya paling saya how to state the level of difficulties and make it new themes of the text, itu aja sih saya. Jadi kalau menentukan kesulitan belajar kadang-kadang kan seperti pandemi kemarin, karena kita share melalui aplikasi, we cannot monitors, they do it, they do it originally answered or using a guidance or asking a help another, kita juga nggak tahu. Dan kalau formative in class, we can monitor it well, but for summative assessment, karena juga kadang-kadang kan depend on the supervisor in the class, karena kan pengawasnya bukan kita, ya kan. Apalagi di sekolah kami itu dilaksananya ya dengan menggunakan aplikasi, ya kan. Kadang-kadang kita juga kan tidak bisa memonitor benar-benar gawainya itu, gadgetnya itu kan. Tidak bisa monitor full time ya Bu ya. Nah, iya. Dan kalau kita off-kan untuk aplikasi-aplikasi yang lain, otomatis we have to take one by one gadget for every student. I think it is out of hours
ya kan, our capability, di luar kemampuan kami, seperti itu. Ya, tergantung apa ya, pengawasnya di kelas sih untuk akurasinya, seperti itu. Kadang-kadang Oke. kita perkirakan anak ini nggak bisa jawab, tapi ternyata jawabannya benar, seperti itu. Makanya kita buat alternatif tes tadi, kita lihat speaking-nya, kita lihat writing-nya, in producing text secara verbal, in producing text secara tertulisnya, seperti itu. Oke, Bu Dwi, how do you overcome the difficult? Cara ngatasinnya Ya, gimana tuh, Bu Dwi? yeah, of course, I have a limit the times. Jadi waktunya juga memang benar-benar saya perhitungkan. Jadi mengerjakan soal 40 dalam waktu 60 menit atau 120 menit, ya kita perhitungkan apa namanya teksnya, kesulitannya seperti apa, seperti itu. Dan ternyata kemarin juga saya baru dapat adanya apa ya, teks checkers ya. Di situ bisa kita masukkan, jadi teks yang kita adopsi untuk dijadikan soal itu level kesulitannya masuk ke kelompok yang mana? Apa kelompok di B2 atau kelompok di mana? Pada yang student kita misalkan kelompoknya A2. Nah, ternyata yang di teks yang kita buat adalah kelompok C. Nah, nanti di situ ada underline words yang dianggap sulit itu kata-kata apa? For example, talks about jobs. Nah, di situ kalau kita talks about safe, ada kata gathering, ada kata timely. Nah, ternyata di situ nanti yang sulit itu kita carikan sinonimnya. Misalkan gathering dengan kata collecting dan sebagainya akan menjadi turun level kesulitannya di situ. Kemudian kalau tadi untuk mengatasi bagaimana pengawasnya dan sebagainya seperti itu, ya otomatis kita bekerja sama dengan manajemen supaya sebelumnya kita berikan arahan bahwa this is for a student itu sendiri. Jadi ya memang kita ya menuntunnya juga memang harus memang harus wise, harus bijak gitu. Memang tidak membuat murid harus tegang, tidak membuat murid harus pusing, tidak. Tapi tujuan atau capaian pembelajarannya tadi, learning objectionnya itu nyampe paling tidak nyampe, meskipun nggak 100%, paling tidak 80 sudah tercover dan sebagainya itu. Yang penting tersampaikan ya, Bu ya. Ya. Oke, Bu. Untuk selama ini untuk penilaian Ibu menggunakan rubrik untuk menilai keterampilan bahasa, Bu. Ya itu tadi speaking dan writing tadi yang saya menggunakan rubrik. Ya. Sejak kapan, Bu? Ya sejak saya mengajar bahasa Inggris dan sering upgrading ya, waktu itu kan kita juga sering pertemuan, kita kan juga sering berbagi praktik baik, sharing dari sekolah mana, sharing dari ini dan informasi seperti itu. Kita juga kan dapat kalau sekarang ini juga kan googling juga kan banyak contoh dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, the criteria include in the rubric of the rubric and use. Apa tuh kriterianya biasanya? Untuk speaking ya pronouncing, kemudian vocabulary, grammar, and fluency. Biasanya kalau presentation skill ada nggak, Bu, itu? Untuk reverse to speaking, reverse to speaking skill. Kalau sekarang kan di independent curriculum kan ada presenting juga, writing and presenting, ya, writing and presenting. Jadi memang tapi kan presenting tidak bisa setiap saat kan, in what situation, nah itu tergantung nanti topik yang kita yang mau kita adakan kan, seperti
talks about job description. Nah, kan mereka mempunyai bayangan kerja seperti ini, mereka bisa menggambarkan. Nah, they are asked to present. Nah, berarti Biasanya mereka juga betul. kita minta untuk mempresentasikan Ah, apa yang dia tahu, apa yang dia penginkan dari pekerjaan yang dia angan-angankan itu. Meskipun bidang bisnis daring dan pemasaran, tapi kan so many jobs they can yes, apply many kan. jobs. Gitu. Tidak Oke, hanya harus jadi tailor kan enggak, ya iya. kan. Jadi bayangan mereka mau apa, misalkan warehouse staff atau apa. Nah, itu they can describe di situ. Karena kan memang di CP-nya kan memang ada teks deskriptif, teks naratif, teks recon, ya kan, dan sebagainya memang ada itu. Artinya ya apa ya, bagaimana kreatifnya kita, Ya, bagaimana sebagai kreatifnya guru kita, ya, Bu. terus mengenali kondisi karakter murid itu seperti apa. Nah, artinya kan semuanya itu kan berdasarkan kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru, bukan kebutuhan guru. Jadi kita itu menuntun supaya murid itu ibaratkan padi itu tumbuhnya bisa subur, bisa gemuk-gemuk berasnya nanti itu bagaimana kita mencari pupuknya. Kan pupuk juga enggak hanya satu jenis, ada NPK, ada pupuk kompos, ada macam-macam seperti itu. Nah, yang tepat untuk murid kita di kelas ini belum tentu juga tepat di kelas sebelahnya kan, seperti itu. Nah, jadi bagaimana mengenalinya itu yang harus kita pentingkan, how to make it a good assessment, seperti Oke, itu. oke, Bu Mm-mm. Dwi. Thank you so much, Bu. Your time, Anytime, this is the anytime. terima kasih banyak untuk waktunya ya, Bu ya. My pleasure, my pleasure. Bu, kalau saya minta silabus sama lembar kerjanya, apakah bisa, Bu, untuk pemenuhan Lembar kebutuhan kerja maksudnya bersini? ini tesnya, soalnya. Ya, salah satu Oh, lembar kerja untuk siswa sama silabusnya, Bu. mm, mm, oke, oke, nanti bisa saya ini kirim. Boleh, Bu Mm, Dwi. Terima kasih banyak ya, ya, Bu ya, atas sama-sama, kesempatannya. Saya senang sekali nih, Bu, sama. bisa kenal sama Bu Dwi. Kapan-kapan bisa bertemu ya, Bu. Insya Allah, ya kan. Oke, Dengan Bu senang Dwi. hati, Terima kasih banyak. ya, ya Salam kenal sama. ya, Bu, sekali lagi, Bu. Salam kenal, ya. Ibu sehat Saya juga selalu, sukses terus, Bu. sama-sama sehat juga, ya. Iya. Oke. Mm-mm. Oke, Bu, untuk Ya. mengakhiri interview kali ini tentang course assessment and evaluation, this is the participant, all the student. Thank you so much ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, anytime. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ya, Bu. Ya.